Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. mulai saja. Silakan dinyalakan kameranya. Ya, tadinya rencananya mau asinkron, tapi ternyata urusannya cepat beres, jadi kita lakukan Zoom meeting untuk kuliah secara tatap langsung ya, tatap muka langsung. Topik yang kita bahas tentang grup faktor, nanti ada teorema isomorfisme sebagai inti materi dari kuliah hari ini. Masih ada kaitannya dengan subgrup normal, gitu ya, ke koset tentu saja. Dan yang ada saya cantumkan di tugas kelompok itu nanti akan jadi tugas individu, karena nanti tugas kelompoknya berkaitan dengan tugas-tugas sebelumnya, yaitu sesuai dengan grup masing-masing. Tapi nanti akan ada apa ya, yang baru lah nanti yang diunggah di situ. Oke, yang pertama untuk kali ini kita langsung masuk ke materi grup faktor atau grup faktor dan homomorfisme ya. Tapi grup faktornya sudah dibahas sebelumnya. Saya akan share screen. Oke, ini ya. Grup faktor, jadi sebelumnya itu kita punya sebuah grup gitu ya. Punya grup, ya kita sebut saja grup G. Kemudian ada ini grup, kemudian ada subgrup normal, kita tulis saja dengan N misalnya. Kemudian dari sini kita mendapatkan koset gitu ya. Kita peroleh koset yang ditulis begini, tentu saja A-nya anggota G. Nah, kumpulan koset ini ditulis seperti ini. Jadi koset yang dibangun oleh subgrup N. Nah, kalau N-nya ini subgrup normal, maka ini akan membentuk grup gitu ya, atau grup yang kemudian disebut grup faktor, atau nama lainnya quotient, bahasa Inggrisnya quotient gitu ya, quotient. Untuk membentuk grup itu jangan lupa tadi N-nya adalah subgrup normal, dan operasi yang didefinisikan di sana, operasi binernya, ini koset yang pertama, koset yang lain, bisa sama, bisa enggak. Nah, itu seperti ini. Dan sudah dibuktikan operasi biner seperti itu terdefinisi dengan baik. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang grup faktornya sudah. Kemudian kita akan mencari seperti halnya ketika modulasi pada bilangan bulat ya. Kan kita peroleh modulo tuh yang kita sebut Zn. Zn atau unitnya begitu ya. Unit di Zn itu, dan ini kan adalah grup. Ini ya mirip, setara aja dengan ini. Pada akhirnya si Zn ini kan isomorfik dengan grup lain. Ini isomorfik dengan grup lain. Nah, itu yang mau kita lakukan. Si G per N ini dia akan isomorfik dengan grup apa gitu ya. Nah, itu nanti yang mengaturnya adalah memudahkan kita untuk menjawab itu adalah teorema isomorfisme. Oke. Nah, ini yang pertama kita definisikan dulu yang disebut kernel. Misalkan F dari G ke H ini adalah homomorfisme grup. Jadi isinya ini sama persis dengan yang sudah di-share di video ya. PPT-nya juga saya pakai yang ada di situ. Kecuali yang tulis tangan mungkin ada lebih banyak itu isinya. Misalkan F dari G ke H adalah homomorfisme grup, maka kernel F adalah himpunan K yang anggotanya semua anggota G yang petanya E di H, atau FA sama dengan EH. Sebelumnya sudah dikasih tugas ya, bahwa yang seperti ini itu adalah subgrup. Nah, ini tuh sebetulnya kernel. Ya. Apa sih kernel itu? Kaitannya dengan homomorfisme dan isomorfisme. Kernel itu menggambarkan seberapa banyak data yang hilang ketika sebuah grup dipandang dari grup yang lain. Saya mencontohkannya Candi Borobudur.
karena ini homomorfisme, maka bandingannya itu Candi Borobudur yang sebenarnya dengan foto. Kan sebagian kita lihat bagian depan yang di foto itu, tapi bagian belakang kan tidak terlihat. Tidak bisa kita amati. Nah, banyaknya informasi yang hilang itu ditunjukkan dari banyaknya anggota grup ini. Anggota apa namanya? Kernel. Dan sebelumnya sudah dibuktikan bahwa kernel ini adalah subgrup dari G. Nanti di sini akan dibuktikan bahwa kernel itu subgrup normal di G. Ya, subgrup normal di G. Nah, ini berikutnya. Jadi sekali lagi ini kernel. Supaya punya gambaran mungkin gini. Kalau misalnya fungsinya itu saya cari yang gampang aja. Dari Z ke Z8 misalnya ya. Dengan rumus fungsi F A sama dengan A dalam modulo 8 gitu ya. Maka dari sini kita peroleh F0 itu akan dipasangkan dengan 0 di U8 gitu ya. Kemudian F8 dipasangkan dengan 8 di U8. 8 di U8, 8 bilangan bulat itu kongruen dengan 0 pada modulo 8 kan ya. Jadi sama dengan begini. Begitupun F negatif 8. Ini pasangannya adalah negatif 8 di modulo 8. Dan dia kongruen dengan 0 pada modulo 8. Dan seterusnya, secara umum, plus minus 16 juga pasangannya plus minus 16 gitu ya. Dan ini sama dengan 0. Dan seterusnya. Nah, yang lainnya misalnya F5 begitu ya. F5 ya pasangannya 5 di U8. Tapi kalau F12 pasangannya ya 12 di U8 dan 12 di U8 itu kongruen dengan 4. Jadi F12 pasangannya 4. Tentu saja fungsi ini tidak akan injektif ya, tapi surjektif. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini pasangannya 0, ingat ini identitas. Dan ini membentuk grup terhadap operasi penjumlahan, ini membentuk grup terhadap operasi penjumlahan modulo. Kemudian 8 pasangannya identitas di Z8, begitu juga negatif 8, plus minus 16, plus minus 24. Gitu ya. Nah, yang pasangannya 0 di Z8, itu yang disebut anggota kernel. Boleh ditulis begini, kernel F, ya anggotanya, kelipatan 8 bisa kita tulis 8K, di mana K-nya anggota himpunan bilangan bulat. Nah, ini yang disebut kernel. Sepertinya di video juga itu yang saya kasih contoh ya. Nah, yang lain-lainnya bisa dicari sendiri. Intinya kalau rumus fungsinya dapat, maka kita akan mudah mencari kernelnya. Itu ya. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Misalkan F dari G ke H adalah homomorfisme grup dengan kernelnya K, gitu ya, dengan kernelnya K, maka K adalah subgrup normal. Kalau K adalah subgrup di G itu sebetulnya sudah dibuktikan ya, sudah jadi tugas. Jadi saya loncat saja, atau Anda boleh lihat sini. Untuk membuktikan bahwa K adalah subgrup, tentu saja ambil anggota K sembarang, 2 buah anggota K sembarang, tunjukkan bahwa A dikali inverse B anggota K. Bagaimana cara menunjukkan dia anggota K? Ya, pertama ini. Sebentar. Pertama ini, yang mau ditunjukkan A, B inverse anggota K. Caranya tunjukkan bahwa pasangan dari ini adalah atau sama dengan identitas di H, gitu ya. Nah, ini yang dilakukan. Ambil atau misal A dan B anggota K, maka berdasarkan sifat homomorfisme dan definisi kernel diperoleh ini.
Nah, ini ke sini itu menggunakan homomorfisme, ini ke sini juga menggunakan homomorfisme. Karena A-nya anggota K, maka pasangannya E. B juga anggota K, pasangannya E. Karena ini inverse, ya ini inverse. Tapi inverse dari E ya E juga. Maka E kali E adalah identitas. Jadi F dalam kurung A dikali inverse dari B sama dengan identitas di H. Itu artinya A dikali B inverse atau inverse B anggota K. Nah, itu menunjukkan bahwa K adalah subgrup dari G. Kemudian menunjukkan bahwa K itu subgrup normal. Menunjukkan bahwa K itu subgrup normal di G. Nah, ini saja saya hapus. Menunjukkan bahwa dia itu subgrup normal, caranya tentu saja kita harus membuktikan A inverse K, A subset dari K, gitu ya. Untuk setiap A anggota G, karena dia normalnya di G. Apa bentuk anggota dari situ? Ya tentu saja bentuknya ini. Saya sebut saja X gitu ya. Ambil atau misal anggota ini. Apa yang mau dilakukan? Ya menunjukkan bahwa ini anggota K. Lagi-lagi ingat anggota K itu berarti bayangan dari ini atau peta dari A inverse XA itu harus identitas di H. Ya, identitas di H karena tadi ini G, K-nya itu ada di dalam sini, ini H dihubungkan oleh fungsi F. Gitu. Nah, gimana caranya? Ya, kenakan ke F. Nah, karena dia homomorfisme, maka ini jadi FA inverse dikali Fx dikali FA. Gitu ya. Nah, si Fx, X-nya itu kan anggota K. Kalau anggota K, pasangannya pastilah ini. Nah, ini pasangan dari inverse A, ya mesti inverse dari FA. Gitu kan. Kalikan dengan identitas, ya hasilnya ini. Dan ini sama dengan EH. Identitas ya. Inverse dari FA dikali FA, ya identitas. Tapi di H. Nah, ini menunjukkan bahwa A inverse XA anggota K. Jadi yang A tadinya dari sini ternyata mengakibatkan itu. Artinya kalau gitu A inverse K A subset dari K. Itu menunjukkan bahwa K adalah subgrup normal di G karena A-nya itu anggota G. Itu ya. Itu yang saya tulis di sini. Itu yang ditulis di sini. Dan ini ada di handout yang kemarin pertemuan sebelumnya. Tinggal dilihat saja. Sampai sini, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau tadi saya pakai X, ini pakai K. Sama aja. Yang penting konsisten. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Ini yang tadi penjelasan. Lanjut, kaitan dengan kernel dan fungsi injektif. Nah, ternyata ini contoh yang sebelumnya, ternyata kernel itu kan banyak ya anggotanya. Nah, ternyata kalau fungsinya itu injektif, kernel itu hanya satu buah, yaitu identitas di G. Nah, kadang saya menulisnya begini, di buku itu tulisannya begini. Kadang juga saya nulisnya begini. Ya, untuk himpunan itu. Ya. Jadi kalau ini kan himpunan yang dibangun oleh identitas gitu ya. Tapi kalau di grup normal kan, di grup siklik kan begini, himpunan yang dibangun oleh A kan ya. Gitu. Jadi kalau dia kaitannya dengan subgrup normal ya nulisnya harus begini. Nah, lanjut.
Misalkan F dari G ke H adalah homomorfisme grup dengan kernel K. Ingat kernel tadi ya. Maka K itu anggotanya hanya identitas di G, jika dan hanya jika F adalah fungsi yang injektif. Jadi bolak-balik ya. Bolak-balik. Kalau K-nya itu cuma identitas anggotanya, maka pasti F-nya injektif. Begitupun kalau F-nya injektif, maka K-nya pasti identitas. Nah, sekarang kita buktikan dari kiri ke kanan. Diketahui dulu K-nya anggota EG. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Saya tuliskan di sini aja. Yang diketahui, ini bukti ke kanan, yang diketahui anggota K itu hanya identitas di G. Dan kita kan mau menunjukkan bahwa F-nya itu injektif. Kita mulailah dari sini. Tujuan akhirnya adalah tunjukkan bahwa A sama dengan B. Gitu. Ya, tujuan akhirnya itu. Diketahui ini dan ini, tunjukkan bahwa A sama dengan B. Gitu ya. Jadi cara menunjukkan bahwa F-nya itu injektif, ambil A dan B anggota G, sedemikian sehingga begini. Tunjukkan A-nya sama dengan B. Boleh dibalik. Ambil A dan B anggota G, sedemikian sehingga A tidak sama dengan B. Tunjukkan bahwa FA tidak sama dengan FB. Itu juga boleh. Tapi biasanya bekerja dengan tidak sama dengan itu lebih susah. Oke ya, kita mulai dari sini. Jangan lupa FA dan FB itu adanya di H tuh. Ini G, ini H. Jadi A pasangannya situ FA, B pasangannya sini FB. Jadi FA dan FB itu anggota H. Dari sini kalau FA sama dengan FB, gampangnya kedua ruas kalikan aja dengan inverse FB dari kanan. Maka dari situ akan saya peroleh FA kali FB inverse sama dengan identitas. Gitu. Gampangnya kalikan kedua ruas dengan inverse dari FB, tapi dari sebelah kanan. Sebelah kiri juga boleh. Nah, karena ini homomorfisme, karena F-nya homomorfisme, maka dia itu akan mengakibatkan F A B inverse. Ini sama dengan EH. Gitu ya. F A B inverse anggota sama dengan EH. Ingat syarat anggota K kernel itu. Yang pasangannya EH itu adalah anggota kernel K. Oleh karena itu, si AB inverse ini mestilah anggota K. Gitu ya. Tapi anggota K itu cuma ini doang. Cuma E doang. Oh, kalau begitu, AB inverse ya sama dengan EG. Identitas di G. Ya udah, kalikan aja kedua ruas dengan B dari kanan. Maka diperolehlah itu. Itu ya. Itu yang saya tulis juga di yang tulis tangan itu. Yang saya buatnya pakai tablet. Jadi itu yang kemudian ditulis jadi dari yang pertama ini. Ini cara nulisnya. Lihat aja nanti di handout itu. Itu ya. Ini supaya jelas seperti ini. Oke, sekarang sebaliknya diketahui F-nya injektif. Diketahui F itu fungsi yang injektif, tunjukkan anggota kernel F hanya identitas. Gitu ya. Jadi kita mulai dari, saya garis ini, F dari G ke H injektif. Ingat injektif ya. Injektif itu artinya FA sama dengan FB mengakibatkan, atau boleh jika dan hanya jika karena ini definisi, A sama dengan B. Itu yang harus diingat tuh. Tapi yang mau ditunjukkan
yang akan ditunjukkan itu K ini anggotanya hanya identitas di G. Caranya gimana? Ya sudah, kita ambil saja C anggota K. Akan ditunjukkan, C-nya sembarang nih. Kalau ambil tuh berarti sembarang. Ambil C anggota K. Yang mau ditunjukkan, C-nya itu pasti identitas. Itu tujuan akhirnya. Itu ya, C itu identitas. Nah, kalau C-nya ini anggota K, maka anggota kernel pasangannya pastilah identitas di H. Ini definisi kernel nih. Nah, sekarang akibat F-nya injektif, bukan, F-nya itu homomorfisme. Kalau F-nya itu homomorfisme, maka yang pasti pasangannya EH itu adalah itu. Yang pasti pasangannya EH itu EG. Kalau dia homomorfisme, EG pasangannya pasti EH. Nah, jadi kalau begitu, FC sama dengan EH, FEG sama dengan EH. Dari dua fakta ini, F-nya itu injektif. Ya, F-nya itu injektif. Kalau injektif, maka mau tidak mau akibat dua ini, ya C-nya sama dengan EG. Gitu. Karena kalau tidak sama dengan, berarti kan kalau begitu, gini. Ini ada EG, ini ada C. Ini pasangannya EH, ini juga pasangannya EH. Itu tidak mungkin kalau F-nya injektif. Maka akibat dari dua itu, EG dan C itu ya sama. Jadi ambil C anggota K sembarang, ternyata C-nya itu tak lain adalah identitas di G. Itu menunjukkan bahwa anggota K itu hanya identitas. Gitu ya. Nah, cara menulisnya seperti ini. Cara nulisnya begitu. Ya. Gitu cara nulisnya. Misal C anggota K, maka FC sama dengan, karena F homomorfisme, maka FEG sama dengan itu. Karena FC sama dengan FEG, sehingga FC sama dengan FEG. Karena F injektif, ya FA sama dengan FB mengakibatkan A sama dengan B. Cuma A-nya diganti dengan C, B-nya diganti EG. Gitu ya. Ini yang lain pada kemana nih? Cuma berapa orang nih yang hadir? Yang on cam hanya 7 orang ini. Oke ya, ini yang tadi oret-oretannya. Mudah-mudahan paham. Oh, harusnya sih paham karena udah lama kan saya taruh di situ ya. Nah, berikutnya ini yang disebut pemetaan natural. Jadi pemetaan natural itu diketahui N ini adalah subgrup normal dari G. Maka pemetaan P dari G ke G per N, N-nya subgrup normal ya. Berarti G per N-nya itu adalah grup faktor. Yang rumusnya seperti ini merupakan homomorfisme surjektif dengan kernel N. Gitu ya. Nah, cara membuktikannya lihat aja sini. Berarti ambil anggota G per N. Ini, ambil anggota ini. Ingat itu koset gitu ya. Itu koset, maka bentuknya begini. Ya, koset yang dibangun oleh N, ini NA, ya pilih aja A anggota G. Gitu. Maka berlaku begini. Nah, ini menunjukkan homomorfismenya. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini harusnya dicoret aja. Karena N adalah subgrup normal, enggak ya.
Enggak, salah. Itu udah betul tadi. Jadi kernelnya adalah N. Gitu. Nah, ini yang tertinggal di sini membuktikan bahwa N itu adalah kernel. N itu adalah kernel. Ya. Membuktikan bahwa N itu kernel ya berarti caranya semua anggota N pasangannya itu adalah N itu sendiri. Semua anggota N pasangannya adalah N. Jadi jangan lupa nih, pemetaan yang seperti ini, A pasangannya NA, B pasangannya NB, C, tapi kalau C-nya itu anggota N, pasangannya adalah N. Gitu. Nah, tunjukkan, Anda ambil aja anggota G tapi dia anggota N. Tunjukkan bahwa pasangannya itu N dengan yang diketahui seperti ini. Gitu. Gitu ya. Itu ditinggalkan aja untuk latihan. Oke. Nah, ini teorema yang utamanya. Misalkan F dari G ke H adalah homomorfisme surjektif. Grup, gitu. Maksudnya G dan H-nya itu grup. F-nya ini homomorfisme surjektif yang kernelnya K. Maka grup faktor G per K, ingat K-nya kernel, isomorfik dengan H. Jadi G per K isomorfik dengan H. Ya, apa yang diketahui F dari G ke H-nya homomorfisme yang surjektif dan K-nya kernel. Nah, sebelum ke tulisan ini, gini, yang harus kita buktikan itu untuk menunjukkan bahwa ini tuh isomorfik, harus dicari fungsi, fungsi yang homomorfisme dan bijeksi, atau disingkat jadi isomorfisme. Isomorfisme. Harus dicari isomorfisme, kasih nama aja terserah apa. Nah, dalam hal ini sesuai dengan yang di buku, saya ambil begini aja namanya. Cari isomorfisme ini tentu saja dari G per K ke H. Gitu ya, karena isomorfiknya dengan H. Nah, jadi sebetulnya yang kita lakukan ini dari G per K. Cari fungsi yang menghubungkan ke K, kita kasih nama aja V. Di mana V-nya itu adalah isomorfisme. Gitu. Tapi yang diketahui itu adalah fungsi dari G ke H. Namanya F. Di mana F-nya itu homomorfisme yang surjektif. Jadi kalau begitu di sini ada G nih. Yang diketahui itu ini ke sana. F, di mana F-nya itu homomorfisme dan surjektif. Homomorfisme yang surjektif itu epimorfisme ya kalau mau disingkat. Nah, jadi yang harus dibuktikan itu adalah V adalah fungsi yang bijektif dan homomorfisme atau dia isomorfisme. Jadi kalau begitu KA pasangkan dengan apa gitu. Aturan fungsinya itu seperti apa, tapi pemasangannya itu VKA dipasangkan dengan apa. Nah, kaitkan dengan ini, kalau dari F ke G, itu kan kalau di sini A, pasangkan oleh F, jadinya FA kan. Nah, jangan lupa, dari G per K ke G, itu ada namanya pemetaan natural. G per K, ini nih. Bayangkan N-nya ganti dengan K saja. G ke
grup G ke grup faktor G per K. Ini kan pemetaan, kita kasih nama pi. Berarti kalau begitu, yang ini, salah. Aduh. Oke, ini berarti kalau begitu, dari G ke K, sana tuh, lihat arah panahnya. Itu pemetaan pi, di mana dia memasangkan A ke KA. Berarti kalau begitu, si KA ini dipasangkan oleh V menjadi FA. Gitu ya. Jadi di sini kalau gitu isinya FA. Nah, yang harus dibuktikan dia itu isomorfisme tuh ini. Tapi muter gitu ya. Mau membuktikan ke sana, tapi muter dulu ke sini, baru ke sana. Apa yang pertama dilakukan kalau kita mendefinisikan fungsi? Tentu saja membuktikan bahwa dia terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik itu kebalikan dari injektif. Ya, jadi ambil dua anggota di sini yang sama, buktikan petanya juga sama. Ya berarti kalau gitu ambil KA dan KB. Ini anggota G per K nih. Sedemikian sehingga KA sama dengan KB. Nah, karena KA sama dengan KB, ingat KA itu himpunan ya. KB itu himpunan. Dia itu kelas kongruen A pada modulo K. B itu kelas kongruen B pada modulo K. Jadi ingat teoremanya, KA sama dengan KB jika dan hanya jika, ini jika dan hanya jika, A kongruen dengan B pada modulo K. Gitu ya. Nah kembali lagi, apa sih definisi dari A kongruen dengan B pada modulo K? Karena definisi, kalau ini teorema nih. Kalau definisi boleh ditulis jika dan hanya jika. Meskipun seringnya ditulis jika saja, tapi maksudnya jika dan hanya jika kalau definisi. A kongruen dengan B itu artinya A dikali inverse dari B, inverse dari B, anggota K. Gitu ya, anggota K. Oke. Apa sih artinya anggota K? K itu kan tadi kernel. Kalau dia anggota K, ini kan definisi juga nih. Ini definisi kernel. Ini artinya A, B inverse anggota K itu artinya F, A, B inverse sama dengan EH. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang karena F-nya itu homomorfisme, maka itu kan bisa diubah FA dikali FB tapi inverse. Dua langkah sih sebetulnya, tapi saya ringkas aja. Ini sama dengan EH. Itu ya. Kalikan aja kedua ruas dengan inverse dari FB. Maka saya peroleh FA sama dengan FB. Gitu ya. FA sama dengan FB. FA itu apa? FA itu adalah, nih lihat, VKA. FA itu adalah VKA. Oke, ini saya hapus. Jadi kalau gitu, FA itu sama dengan VKA. Yang ini sama dengan KB. Jadi mulai dari sini berakhir di situ. KA sama dengan KB mengakibatkan VKA sama dengan VKB. Itu artinya fungsi ini ya terdefinisi dengan baik. Kalau menunjukkan dia injektif, dibalik aja sini. Gitu ya. Nah, ini cara menunjukkan bahwa F itu bukan F. V itu adalah fungsi yang terdefinisi dengan baik.
Oke, coba lihat teksnya yang sudah ditulis. Bisa dilihat ya. G per K ke H. Aturannya ini tadi. Nah, sampailah di sini. Ya, itu menunjukkan bahwa V ini dibacanya V, terdefinisi dengan baik. Nah, berikutnya yang bawah ini menunjukkan V itu adalah fungsi yang injektif. Kebalikan aja, diputar aja jalannya. Kalau injektif itu mulai dari sini, ya, tunjukkan ini. Oke, saya ganti warnanya. Mulai dari sini, berakhir di sini. Nah, sekarang diketahui VKA sama dengan VKB. VKA itu FA, VKB itu FB. Kalikan kedua ruas dengan inverse dari FB dari sebelah kanan. Maka diperolehlah ini. Dari sini sebetulnya ada satu langkah. Ini tuh menjadi FA dikali F dalam kurung B inverse. Ini tuh sama dengan EH. Ini ke sini ya, dari sini ke sini. Ini karena F-nya itu ini ke sini juga karena homomorfisme. Ini ke sini homomorfisme juga. Jadi ini ke sini, tadi itu harusnya ke sini dulu ya. Ini ke sini. Nah, sekarang kalau F atau peta dari A dikali B inverse itu sama dengan EH, ya berarti si ini tuh anggota K. Kalau AB inverse anggota K, ini definisinya. Menurut teorema, jadi begitu. Maka mulai dari sini, berakhir di sini. Itu menunjukkan bahwa V ini injektif. Sebelumnya V terdefinisi dengan baik. Kalau ada yang mau tanya, dipotong aja. Langsung bersuara aja. Saya nggak lihat semuanya soalnya. Jadi kita sudah menunjukkan V itu terdefinisi dengan baik. Kenapa harus dilakukan itu? Ya karena kita mendefinisikan fungsi yang belum dikenal, gitu ya, nggak umum. Yang kedua injektif, yang ketiga tunjukkan surjektif. Nah ini tadi ya, sampai sini injektif. Kalau surjektif, ya gampang sih. Surjektif tuh ambil anggota ini nih. Ambil anggota H, sebut aja H. Sebut aja H. Anggota H gitu ya. Nah, tidak langsung ke sana, tapi ke sini dulu tuh. Karena F-nya surjektif, F-nya ini surjektif, pasti terdapat A anggota G sedemikian sehingga H sama dengan FA. Gitu. H sama dengan FA. Nah, kemudian kan ada pemasangan ke sana tuh. Si A-nya itu dibawa oleh V, pasangannya menjadi KA. Gitu ya. Si A ini kan tadi diperoleh A tuh dari sini ya. Diperoleh A. A-nya dibawa ke sana menjadi oleh V menjadi KA. Gitu ya. Jadi kalau begitu untuk setiap H anggota H ya pilih aja KA gitu ya. Sehingga nanti pasangan KA oleh V itu adalah si H tadi. Nah, itu yang ditulis di sini. Ambil H anggota H, maka terdapat A anggota G sedemikian sehingga H sama dengan FA. Karena F adalah surjektif. Jadi adanya A anggota G itu karena surjektif. Ya kemudian pilih aja KA anggota G per K. Sehingga berlaku H sama dengan FA. Dan FA itu adalah VKA. Ini berarti V adalah fungsi yang surjektif. Terakhir menunjukkan bahwa V-nya itu homomorfisme.
V KA dikali KB, ya. KA dikali KB, definisi perkalian koset, itu kan KA dikali KB itu sama dengan KAB. A dan B-nya anggota G, ya. Nah, karena tadi V KA sama dengan FA, maka V KA sama dengan FAB. Karena F-nya itu homomorfisme, lihat ya kursor, maka ini sama dengan FA dikali FB. Ya, kembalikan lagi aja ke sini. Gitu. Kalau mau dibuat ilustrasi kayak tadi, ini udah terlalu penuh ya. Menunjukkan bahwa V ini homomorfisme, pakai yang hijau mungkin ya. Maka di sini ada KA dikali KB, anggota di sini ya. KA dikali KB itu dibawa oleh V ke sana, ke sini nih. Tapi sebelum dibawa ke sana, KA dikali KB itu bisa dioperasikan, yaitu V KAB. Gitu. Nah, karena ke sana itu tidak diketahui apa-apa, justru itu yang mau dibuktikan, maka dari sini dibawalah ke sini dulu. Gitu ya. Dibawa ke situ, ya apa prapeta dari ini oleh ini? Ya jadi AB. Gitu. Bukan AB. Ini sesuai. Sebentar. KA ya oleh ini ya. KA di sini ada KA ada KB ya berarti dari sini A dipasangkan dengan KA, B pasangkan dengan B. Baru nanti ini dibawalah ke sana. Nah, kan si KA itu punya prapeta A, si KB itu punya prapeta B. Kalau ini dikalikan, kan jadi unsur baru, dibawalah ke sana menjadi FAB. Jadi ini akhirnya pasangannya dengan itu. Karena F-nya itu homomorfisme, maka FAB itu ya sama dengan FA kali FB. Gitu. Sehingga ya inilah solusinya. Jadi V-nya adalah homomorfisme. Dengan demikian, V adalah isomorfisme dari G per K ke H. Oke. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini contoh penggunaan teorema isomorfisme. Jadi Z12, K-nya tuh ini adalah subgrup normal, buktikan Z12 per K isomorfik dengan Z3. Oke, saya tulis ulang ya. Ingat Z12 itu membentuk grup terhadap operasi penjumlahan. 0, 3, 6, 9. Ini adalah subgrup normal. Gampang dibuktikan. Nah, Z12 per K itu anggotanya, saya tulis di sini. Anggotanya adalah K ditambah 0. Gitu ya. K ditambah 1 dan K ditambah 2. Kenapa ditambah? Dia membentuk grup terhadap operasi jumlah. Nah, ini adalah Z3. Z3 itu anggotanya 0, 1, 2. Ya udah pasangannya gini aja. Udah terlihat ya, bijeksi. Itu bijeksi. Tinggal homomorfisme atau enggak. Maka supaya gampang menunjukkan bahwa dia itu homomorfisme atau tidak, ini saya kasih nama aja gitu. Dia itu homomorfisme atau bukan, ya caranya K plus A pasangkan dengan
A. Gitu. A-nya anggota Z3. Nah, kalau udah gitu gampang menunjukkan dia. Kalau bijeksinya udah dari sini. Menunjukkan itu ya GK plus A ditambah K plus B. Itu ya. Sama dengan, nah ingat definisi penjumlahan koset ini sama dengan G dalam kurung, ini dulu yang dikerjakan, K sini A plus B. Sesuai dengan rumus ini, sama dengan A plus B. A itu, B itu ada di situ, K plus B. Nah, itu menunjukkan bahwa G injektif. Homomorfisme. Bijeksi dan homomorfisme, maka dia isomorfik. Z12 isomorfik dengan H. Kok H sih? Z3. Sorry. Ini harusnya Z12 per K isomorfik dengan Z3. Gitu ya. Ini membuktikan tanpa teorema isomorfisme. Ini tugas minggu lalu kalau ini. Cara ini. Ya, tugas minggu lalu. Nah, bagaimana kalau menggunakan teorema isomorfisme? Nah, ini saya hapus saja ya. Atau kalau mau ditulis boleh. Ini menunjukkan bahwa pemetaan ini korespondensi satu-satu atau bijeksi gitu ya. Ini menunjukkan homomorfisme-nya. Oke ya, saya lanjutkan. Bagaimana kalau menggunakan teorema isomorfisme? Sebetulnya mirip aja. Ini Z12. Gitu ya. Itu Z12 tuh. Z12 itu anggotanya 0, 1. Atau saya kumpulkan aja ya. 0, 3, 6, 9. Kemudian 1. Aduh, susah. Gini, supaya terlihat bedanya. 0, 3, 6, 9, 1, 4, 7, 10, 2, 5, 2, 5, tadi 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11. Gitu ya. Ini Z3-nya. 0, 1, 2. Nah, 0 pasangkan dengan 0, kemudian 3 dengan 0, 6 dengan 0, 9 dengan 0. 1 pasangkan dengan 1, 4 dengan 1, 7 dengan 1, 10 dengan 1. 2 dengan 2, 5 dengan 2, 8 dengan 2, 11 dengan 2. Kalau dilihat pengelompokannya sama kayak tadi itu. Tapi fungsinya dari Z12 ke Z3. Bukan dari koset. Coba perhatikan. Dari gambar itu terlihat
bahwa ini saya kasih namanya fungsinya F. Terlihat bahwa F itu injektif kan. Kemudian tinggal tunjukkan apakah F itu homomorfisme. Kan syaratnya homomorfisme injektif kan. Apakah F itu homomorfisme? Nah, kalau dengan cara seperti ini agak susah. Makanya dibuatlah rumus. A-nya itu anggota Z12, pasangkan dengan A anggota Z3. Nulisnya begitu. Di sini 12. Kurung ya, kurungnya begitu. Jadi kayak misalnya F4 tuh. 4 di 12 ya sama. 4 di 3. 4 di Z3 itu sama aja dengan 1. Gitu, makanya 4 pasangannya 1. Nanti Anda bisa cek F8 di 12. 8 di 12 pasangannya 8 tapi di modulo 3. 8 itu pada modulo 3 kongruen dengan 2. Gitu. Nah, dengan cara itu membuktikan bahwa dia homomorfisme gampang. Cara membuktikan bahwa dia F-nya itu homomorfisme ya F A plus B ini 12, B-nya juga 12. Definisi penjumlahan modulo dulu. Ini kan A plus B 12 gitu ya. Ini sama dengan F. Oh, bukan. Bukan F. Tapi apa pasangannya? Pasangannya adalah A plus B pada modulo 3. Dan ini sama aja dengan dipecah gitu. Nah, ini ingat operasi waktu awal-awal kuliah ini. Dan ini adalah F A12. Gitu. Ditambah F B12. Nah, itu menunjukkan bahwa dia homomorfisme. Ingat di teorema isomorfisme 1 ya. Nih. Syaratnya homomorfisme surjektif, kernelnya adalah K. Nah, kita lihat sini. Apa kernel dari sini? Kernel F-nya ya ini. Nih. Karena pasangannya identitas Z3. Yaitu K tadi ya. Atau ini tuh sama dengan K tadi. Yang anggotanya 0, 6, 3, 6, 9. Jadi dengan pemasangan atau aturan fungsi seperti ini, ternyata F-nya injektif, homomorfisme, dan kernel dari F itu adalah K yang anggotanya 0, 3, 6, 9. Maka menurut teorema isomorfisme 1, Z12 per K kernel ya isomorfik dengan Z3. Gitu. Jadi ini mengerjakan tanpa teorema isomorfisme 1, ini dengan teorema isomorfisme 1. Nah, tentu saja ini nggak perlu. Ini saya hanya membuat ilustrasi aja. Jadi mulai dari sini mendefinisikan fungsi dari Z12 ke Z3-nya itu aturannya ini. Tunjukkan aja bahwa dia itu injektif, homomorfisme. Kernelnya adalah K. Harusnya sih lebih mudah pakai itu daripada pakai tanpa isomorfisme 1. Cara menulisnya, lihat aja di sini. Ini sudah menggunakan teorema isomorfisme 1. Kalau tadi pakai F, ini pakai G, sama aja.
Oke, sambil Anda mencatat kalau diperlukan atau lihat di itu ya, di handout yang udah saya isi, ini contoh yang lain, dan ini contoh C-nya itu bilangan kompleks tanpa nol. Ini isomorfik dengan himpunan bilangan real atau grup himpunan bilangan real positif. Dua-duanya menjadi grup terhadap operasi perkalian. Nah ini silakan dibaca saja di apa namanya di handout yang udah pernah saya kirim di pertemuan sebelumnya. Nah ini soalnya. Jadi yang pertama menunjukkan bahwa G bintang subgrup normal di G cross H. Jangan lupa nih, G cross H itu anggotanya G cross H itu pasangan terurut, misalnya A dan B, sedemikian sehingga A-nya anggota G dan B-nya anggota H. Itu ya. Jadi kalau mau menunjukkan bahwa G bintang itu subgrup normal, subgrupnya nggak usah deh, normalnya aja. Berarti yang harus ditunjukkan adalah ini ya, menunjukkan bahwa G bintang adalah subgrup normal di G cross H, berarti yang harus ditunjukkan, ambil anggota ini, kita tulis saja A, B begitu. A, B inverse, G bintang, A, B, himpunan bagian atau subset dari G cross H. Gitu ya, G cross H. Nah, serupa dengan itu untuk H bintang juga begitu. Jadi, jangan lupa operasinya itu, kalau di G ya, di G cross H, tapi di G cross H itu operasinya A, B misalnya ya, dikali C, D, itu hasilnya ya AC, BD. Itu. Nah, sehingga subgrup normal ya. Sehingga kalau begitu ya ambil anggota ini A, B bintang, ambil anggota G bintangnya. G bintangnya tuh ini lihat nih. Oke, supaya tidak tertukar, kalau gitu ini saya ganti aja. Jangan A, B, tapi X, Y deh. Nah, ini X, Y. Jadi ambil A, B inverse, di sini X, Y, X, Y. Sorry, salah. Salah. Jadi ini ambil X, Y inverse, kemudian lihat anggota G-nya. Ya, tulis aja A, EH, kemudian X, Y. Anggota X, Y inverse G bintang X, Y. Tunjukkan bahwa ini tuh anggota G bintang, gitu kan? Ya, mudah-mudahan terlihat nih. Kan ini gampang mengoperasikannya nih. Apa inverse dari X, Y? Nah, dari sini ya. Ini sama dengan inverse dari X, Y itu ya X inverse, Y inverse, A, E. Atau langsung dihitung aja. Berarti di sini AX, EH dikali Y, ya Y. Gitu ya. EH dikali Y, sebentar, EH dikali Y. Jangan lupa itu X, Y ini ada X, Y ya. X-nya itu anggota G, Y-nya itu anggota H. Gitu ya. Jadi kalau gitu di sini EH dikali
Y gitu ya. Jadi ada hasilnya karena Y-nya itu anggota Y-nya anggota H. Itu sama dengan, kemudian sama dengan ini dengan ini. X inverse AX, koma, ini kan Y ya. Kalikan dengan Y inverse EH. Gitu. Nah, sekarang si X itu anggota G cross H. X itu anggota G. Jangan lupa nih, si X itu anggota G. Y itu anggota H. Nah, si A ini kan anggota G kan. Lihat sini, A-nya itu anggota G. Jadi kalau begitu, ini anggota G, ini anggota G, ya ini semua pasti anggota G. Sehingga bisa ditulis lebih sederhana, misalnya ya C lah. E, H. Dan ini anggota G bintang. Karena ininya anggota G, ininya EH. Itu menunjukkan bahwa G bintang adalah subgrup normal. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, tunjukkan untuk ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menunjukkan bahwa G itu isomorfik dengan G bintang. G isomorfik dengan G bintang. Tentu saja Anda harus membuat pemetaan dari G ke G bintang. G itu grup seperti biasa. Sementara G bintang, ini anggotanya. A-nya itu anggota G, H itu anggota H. Berarti kalau gitu aturan pemetaannya, ya A sama dengan, ingat ini tuh pasangan terurut ya, G bintang itu, lihat tuh pasangan terurut tuh. Ya pasangkan aja dengan A, EH. Tunjukkan F itu terdefinisi dengan baik ya. Bahasa Inggrisnya well defined. Tunjukkan F itu bijeksi. Tunjukkan F itu homomorfisme. Gitu. Dengan cara yang sama ini. Jadi A pasangkan dengan A, EH. Karena G itu pasangan terurut, cuma unsur keduanya identitas di H. Unsur pertamanya anggota G. Ya udah A pasangkan aja dengan A lagi, tapi koma EH. Gitu ya. Nanti ini jadi tugas nih. Ada tugas ini nanti jadi tugas individu yang di Spada itu. Yang di Spada kan saya tulis tugas kelompok tuh. Nanti saya tambahkan, mungkin juga diubah kali ya. Ini tadi. Ini bukan nanti akan diubah jadi tugas individu, nanti tugas kelompoknya akan disesuaikan dengan grup masing-masing. Gitu ya. Jadi tugas individunya mungkin digantilah. Salah satunya yang ini. Tapi mungkin nanti sambil dikasih petunjuk juga lah supaya Anda tidak terlalu bingung. Oke lah, saya kira itu ya. Nanti atau ada yang lain yang mau mempresentasikan hasilnya? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan aja. Nanti lihatlah aja, setidaknya besok lah. Paling cepat besok pagi lihat lagi di Spada yang tugas kelompok mana, yang tugas individu yang mana gitu ya. Supaya tetap belajar. Oke, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.